saya hubungin teman ngaji yang lain, dan saya dapat info bahwa selesai mengaji dan mereka sedikit ada makan-makan itu jam 4 jam 16 sore. Lalu mereka bubar, katanya istri saya dan Bu ini langsung ke Bekasi. Oke. Pak, itu hari apa Pak? Waktu makan-makan itu Pak? Itu hari Minggu tanggal 26 Februari. Jadi saya waktu itu masih berpikiran mungkin istri saya jalan-jalan di sekitar atau makan di toko-toko dengan namanya ini. Saya mencari di sekitaran Cakung. Saya sempat menanyakan beberapa rumah sakit, UGD rumah sakit, apakah ada pasien yang masuk dengan ciri-ciri seperti istri saya dan Bu Eni. Tapi semua rumah sakit yang saya datangi itu nggak ada. Lalu paginya saya lanjutkan pencarian saya itu sekitar jam 6 ke Polsek Cakung dan Pospol. Saya tanyakan kembali apakah ada kabar laka lantas atau kejahatan yang lain ya, begal atau yang lain lah. Tapi tidak ada kabar. Lalu saya ada inisiatif meminta tolong ke anak saya untuk mencari letak handphone istri saya melalui aplikasi. Ya, alhamdulillah anak saya bisa, dan karena nggak adanya yang bersama Bu Heni, keluarga Bu Heni pun nggak taunya melakukan hal yang sama, mencari letak handphone dari ibunya. Karena menemukan titik yang sama di Harapan Jaya, saya berinisiatif dengan suaminya Bu Heni melakukan pencarian di sana, di Harapan Jaya. Walaupun sempat ya bertanya-tanya ke beberapa RT, ya alhamdulillah ketemu kontrakannya Pak Permana gitu. Ya alhamdulillah langsung itu sekitar jam 3-an saya menemukan kontrakan Pak Permana. Karena warga di sana tidak mau menjadi saksi kami untuk mengecek dalam rumah kontrakan Pak Permana, saya minta pengawalan, pendampingan dari polisi. Saya ke kelurahan didampingi oleh Bang Dimas. Setelah saya dari kelurahan didampingi polisi, saya lanjut ke rumah Pak RW 22 di sana. Karena lokasi kejadiannya di RW 022, kami ke Pak RW 022 pada saat itu dengan Pak Dimas. Karena ya, setelah selesai dari situ kami ke TKP, tapi karena udah menjelang maghrib kami sholat maghrib di TKP. Setelah sholat maghrib di lingkungan tersebut alhamdulillah ada CCTV lingkungan di sana. Ya, kami minta
minta tolong diperlihatkan CCTV yang waktunya menunjukkan kira-kira istri saya dan Bu Heni itu temannya datang ke situ. Kalau kami memaksa untuk masuk ke kontrakan Pak Permana. Singkat cerita, keluarga Pak Permana datang, kami bisa masuk sekitar jam 10 malam, ya, kurang lebih 10 malam lah. Ya, kami melihat ada gundukan coran yang nggak wajar di bawah tangga. Nah, dan kami melihat dalam kamar Pak Permana telah memotong urat nadi tangan. Lalu kami disuruh keluar kembali oleh perumahan. Artinya pada malam itu belum dievakuasi atau apa ya? Pada malam itu Pak Permana nggak lama dari pihak Polres datang untuk mengevakuasi dan mungkin identifikasi lokasi dan langsung mengevakuasi Pak Permana. Pak, itu kan berarti sebelum masuk dengan polisi itu pada malam itu sudah sempat ketok-ketok, cuman nggak ada yang buka. Iya, saya pada saat tiba di lokasi jam 3 sore itu, entah kenapa saya langsung memanggil-manggil nama istri saya dan sama juga dengan suaminya Bu Heni, manggil-manggil, kembali mengetok-ketok gitu. Apakah ada jawaban gitu? Kalau mungkin ceritanya akan lain kalau ada jawaban atau itu teriakan dari dalam rumah, itu ceritanya akan lain. Kami yang pasti akan paksa masuk pada saat itu. Tapi Bapak sempat melihat barang-barang seperti sendal itu apa juga? Ya, saya di situ ada adukan semen. Pak, boleh dikenalin diri dulu Pak dengan Bapak siapa? Saya Heri, suami dari Yusi Purawati, salah satu korban dari pembunuhan yang ada di Bekasi, yang mana pembunuhan itu dilakukan oleh teman dekat dari istri saya, yang mana saya sudah memasukkan si pelaku ya, untuk bekerja sampai si pelaku bisa dibilang sukses, tapi balasannya seperti ini. Akhirnya istri saya dibunuh oleh pelaku. Pak, itu kalau boleh dijelasin Pak, kejadiannya secara singkat itu kalau dari Bapak sendiri sebelum mengetahui seperti apa Pak? Ya, saya panik pada saat handphone istri saya udah nggak bisa dihubungi pada malam Senin. Bisa dihubungi, saya menghubungi teman haji karena waktu haji itu berempat. Saya menghubungin teman haji yang lain dan saya dapat info bahwa selesai mengaji dan mereka sedikit ada makan-makan itu jam 4 jam 16 sore. Lalu mereka bubar, katanya istri saya dan Bu Heni langsung ke Bekasi. Oke. Pak, itu hari apa Pak? Waktu makan-makan itu Pak? Itu hari Minggu tanggal 26 Februari
masuk ke kontrakan Pak Permana. Singkat cerita, keluarga Pak Permana datang, kami bisa masuk sekitar jam 10 malam, 10 malam, ya, kurang lebih 10 malam lah. Ya, kami melihat ada gundukan coran yang nggak wajar di bawah tangga. Nah, dan kami melihat dalam kamar Pak Permana telah memotong urat nadi di tangan. Lalu kami disuruh keluar kembali oleh Terlimas. Artinya pada malam itu belum dievakuasi atau apa ya? Pada malam itu Pak Permana nggak lama dari pihak Polres datang untuk mengevakuasi dan mungkin identifikasi lokasi dan langsung mengevakuasi Pak Permana. Pak, itu kan berarti sebelum masuk dengan polisi itu pada malam itu sudah sempat ketok-ketok, cuman nggak ada yang buka. Iya, saya pada saat tiba di lokasi jam 3 sore itu, entah kenapa saya langsung memanggil-manggil nama istri saya dan sama juga dengan suaminya Bu Eni, manggil-manggil, kembali mengetok-ketok gitu. Apakah ada jawaban gitu? Kalau mungkin ceritanya akan lain kalau ada jawaban atau itu teriakan dari dalam rumah, itu ceritanya akan lain. Kami yang pasti akan paksa masuk pada saat itu. Jadi Bapak sempat melihat barang-barang seperti sendal itu apa juga? Ya, saya di situ ada adukan semen. Jangan lupa subscribe ya.